kunjungan Anies Baswedan ke pesantren masyarakat Merapi Merbabu di Dusun Windu Sajan, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Magelang disambut antusias oleh para santri, pengasuh pesantren dan masyarakat sekitar. Suasana akrab dan penuh kekeluargaan tampak sejak kedatangannya, menandai momen istimewa bagi warga lereng Merapi Merbabu. Dalam kesempatan itu, Anies menyampaikan pandangannya mengenai peran penting pesantren sebagai pusat pendidikan, pembentukan karakter sekaligus pemberdayaan masyarakat. Ia menekankan bahwa santri masa kini harus mampu memadukan ilmu agama dengan pengetahuan modern agar siap menghadapi tantangan zaman. Selain itu, Anies juga menyoroti ketangguhan masyarakat yang tinggal di kawasan lereng gunung yang dinilainya sebagai teladan kegigihan, gotong royong, dan kepedulian lingkungan. Ia mengapresiasi semangat warga dan para santri yang terus menjaga tradisi keilmuan sekaligus memperhatikan kelestarian alam Merapi Merbabu. Kunjungan ditutup dengan doa bersama serta pesan harapan agar pesantren masyarakat Merapi Merbabu senantiasa menjadi sumber cahaya ilmu, akhlak mulia, dan kepedulian sosial bagi masyarakat. Anies pun meninggalkan lokasi dengan kesan mendalam atas keramahan masyarakat Windu Sajan dan semangat para santri yang teguh menjaga harmoni antara pendidikan, tradisi, dan alam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Saya betul-betul bersyukur ketika Ustaz Salim Filah bersama dengan teman-teman kita silaturahmi, tukar pikiran di rumah. Beliau cerita tentang kegiatan mulia di tempat yang jauh dari kota ini. Saya ingin sekali, dan beliau sampaikan Mas diundang datang, dan sudah diniatkan, dan harus Rabu. Nah itu harus Rabunya itu loh, harus Rabu. Jadi mencari sampai akhirnya begitu ada Rabu, siap, insya Allah Rabu depan. Karena prinsipnya begitu, lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Ya toh. Jadi sudah seminggu sebelumnya baru saya ngabarin. Alhamdulillah sampai juga di sini dan disambut dengan kabut, menandakan kita betul-betul di pegunungan ini. Lalu sempat menyaksikan dari dekat kegiatan di sini dan akhirnya ketemu dengan adik-adik santri ini. Saya boleh berdiri ya, Ustaz ya? Boleh. Berdiri ya, boleh ya? Ini. Santri putri senang. Oh ya, ada santri putri juga belakang ya. Nih adik-adik santri ini santri dari seluruh Indonesia ya? Ya. Saya mau tanya nih, yang dari Pulau Sumatera, acungkan jari, acungkan tangan. Oh, Pulau Sumatera. Ya. Turun boleh. Yang dari Kalimantan. Woi, ini Kalimantan. Yang dari Sulawesi. Sulawesi ada di belakang. Yang dari Maluku, Nusa Tenggara, Papua, ada dari mana? Dari mana? Maluku mana? Ambon. Dari Ambon. Dari mana? Papua. Papuanya mana? Biak. Wah, di atasnya lagi tuh Papua itu. Yang dari Pulau Jawa. Dah, saya bagi dah gini. Yang dari Jawa Barat mana? Jawa Barat. Damang? Sampurasun. Ampes. Jawa Tengah, Jawa Timur. Wah, lengkap.
lengkap. Sekarang sebentar, sebelumnya saya tanya, dari Jakarta ada nggak ini? Oh, Jakarta. Di mana kamu Jakarta? Pelumpang. Kamu di mana? Pasar Minggu, deket dong rumah. Iya, selatan mana? Bintaro. Kamu selatan Jakarta juga? Mana? Oh, ya dari Pondok Kopi. Dekat stasiun. Depannya atau belakangnya? Jadi belum lihat-lihat ya, santriwati ini ada dari Jakarta juga? Ada. Oh, alhamdulillah. Ya. Adik-adik semua, saya dari Jakarta, tadi pagi perjalanan. Kenalkan dulu nama saya. Ayo, siapa tahu ada yang nggak kenal toh. Nanti GR gitu loh. Nama saya Anis. Saya sekarang tinggal di Jakarta, tapi dulunya di Jogja. Saya sekolahnya di Jogja. Dari mulai kecil ya tinggalnya di Jogja. Ini di sini ada tadi yang sering ke rumah nih Mas Janto. Mas Janto tuh sampai hafal betul rumah kakek saya, rumah orang tua saya, karena kami tinggalnya di Jogja. Dan lalu setelah selesai sekolah saya hijrah ke Jakarta. SD di Sekip Jogja, SMP 5 Jogja Kritosono, SMA 2 Jogja, kuliah Gajah Mada. Setelah selesai baru pergi meneruskan kuliah kembali, akhirnya tinggal di Jakarta. Jadi kalau saya ditanya dari mana, dari Jogja, sekarang tinggal di Jakarta. Nah, dari semua ini yang dari mana-mana sekarang mondok di sini. Seneng nggak mondok di sini? Ayo terus terang. Seneng nggak di sini? Seneng. Saya mau tanya nih, kalau mondok di sini kegiatannya mulainya jam berapa? Jam 3 sore. Oh, 3 pagi. Jam 3 pagi. Apa mulainya? Tahajud. Jam 3 tahajud. Terus habis itu subuh sampai subuh. Selesai sholat subuh, halaqah sampai jam 6:30. Dan habis itu apa? Piket. Oh, bersih-bersih, piket sampai jam itu 6:30 tadi tuh. Dari nih saya mau cerita nih. Itu ya bangun jam 3. Mandinya jam berapa? Saya bukan mau tanya soal apa. Airnya hangat apa dingin di sini? Iya, wong saya wudu aja tadi air kulkas ini. Airnya dingin bukan? Ya Dek, coba Anda bangun jam 3 di saat jutaan anak lain masih tidur. Oke? Anda mulai kegiatan, jutaan anak lain masih istirahat. Dan Anda lalu bersiap bekerja sepanjang hari. Itu dikerjakan terus setiap hari. Betul tidak? Melelahkan? Iya, pasti melelahkan. Pasti melelahkan. Tapi adik-adik, nih saya mau cerita nih. Adik-adik pernah tahu batu bara? Tahu batu bara, tambang batu bara. Ada juga permata. Biasanya di tempat yang ada tambang permata, di situ ada tambang batu bara. Kenapa? Karena batu bara dan permata berasal sebenarnya dari material yang sama. Material yang sama nih. Yang satu jadi batu bara, yang satu jadi permata. Batu bara kalau dijual hitungannya ton. Jual batu bara itu ton, pakai tongkang. Kalau permata dijualnya gram, ada karatnya. Tidak ada orang jual permata 2 ton. Kebayang enggak? Bu, lo pada tumbas pinten kalih ton. Gak mungkin. Tidak ada yang jual batu bara hitungannya gram. Nggak mungkin. Oke, sekarang pertanyaannya. Harganya batu bara dengan permata bedanya luar biasa. Pertanyaannya kemudian, kenapa yang satu material sama itu jadi permata, yang satu jadi batu bara?
Ini sama nih. Bedanya ini. Yang digembleng dengan suhu tinggi, tekanan tinggi dalam waktu yang lama, dia jadi permata. Yang tidak kena gemblengan suhu tinggi, tekanan tinggi, dia jadi batu bara. Adik-adik digembleng di tempat ini untuk jadi permata-permata umat di masa yang akan datang. Siap jadi permata? Siap. Atau memilih jadi batu bara? Kalau jadi permata atau batu bara pilihnya? Permata. Ini permata berarti gembleng. Jadi adik-adik di sini di PM3 ini disiapkan untuk jadi permata. Dan jadi ngobrol Ustaz Filah, Ustaz Salim apa? Ingin Anda adik-adik semua ini nantinya permata bukan hanya di Indonesia, tapi untuk umat Islam sedunia, yang mewakili umat di dunia. Pendidikannya boleh di tempat yang terpencil, lokasi lahirnya boleh di tempat yang jauh dari perkotaan, tetapi mimpinya, cita-citanya harus di langit yang amat tinggi. Cita-cita Anda terus tinggi, jangan pendek. Yang berbahaya itu cita-citanya rendah dan tercapai. Itu bahaya terbesar itu. Cita-citanya rendah lalu tercapai. Wah, puas betul. Lah padahal cita-citanya rendah. Kita harus tinggikan cita-cita. Wah, kalau tinggikan cita-cita, maka kerja keras itu untuk meraih cita-cita itu. Nah, cita-cita, keinginan, mimpi itu tergantung pengetahuan. Tidak mungkin kita mencita-citakan hal yang tidak kita ketahui. Betul tidak? Bagaimana mungkin kita bercita-cita untuk hal yang kita tidak tahu? Tidak mungkin. Karena itu, supaya cita-citanya tinggi, pengetahuannya harus luas. Harus luas. Nah, beruntung adik-adik di pondok sini. Kenapa? Karena adik-adik dibimbing oleh para guru, apalagi ada Ustadz Salim Filah yang pengetahuannya amat luas. Jadi, adik-adik semua ambil itu pengetahuan itu. Tanyakan apa yang sedang terjadi di dunia. Anda harus punya cita-cita yang sangat tinggi. Cita-cita yang hari ini kalau diceritakan sama teman-teman lainnya mungkin belum tentu belum tentu diapresiasi, dianggap mimpi. Semakin dibilang mimpi, makin bagus cita-citanya. Tapi kalau cita-citanya dianggap itu biasa, udah sering dengar itu biasa. Jadi adik-adik bikin cita-cita yang tinggi. Apa cita-citanya? Anda sendiri yang tentukan. Jangan orang lain menentukan. Anda yang tentukan apa yang ingin Anda raih. Tapi pesan saya harus tinggi. Harus tinggi. Ingat ya, yang paling berbahaya apa? Apa? Cita-citanya rendah dan tercapai, ya itu. Cita-cita rendah dan tercapai, ya itu berbahaya. Lebih berbahaya lagi sudah rendah tidak tercapai, ya itu malah petaka itu namanya. Udah cita-cita rendah tidak tercapai, Anda harus tinggikan tuh cita-citanya itu. Nah, kalau ada tinggikan cita-cita, maka insya Allah akan kerja keras ke sana. Nah, dari semua yang sekarang berasal dari berbagai wilayah yang sekarang belajar di sini, gunakan kesempatan mondok ini betul-betul untuk bikin pondasinya. Di sini Anda punya bekal. Dari pengalaman tadi, Anda akan terbiasa. Ini kekuatannya pondok. Karena mondok itu pembelajarannya 24 jam. Kalau 24 jam terjadi apa namanya? Kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan namanya jadi budaya. Terbentuk tuh kebiasaan kerja keras, kebiasaan untuk tangguh. Bahkan untuk mandi saja perlu tangguh. Betul nggak? Latihan menghadapi air dingin bukan? Pas pertama gimana rasanya? Tak terlupakan loh. Iya. Adik-adik baru menghadapi air yang dingin saja, sebenarnya itu sebuah pembelajaran. Karena Anda harus menaklukkan rasa dingin dan harus tangguh setiap hari.
Jangan dianggap enteng itu pelajarannya. Itu pelajaran luar biasa yang tidak didapat di tempat lain. Jadi proses pembelajaran di sini itu banyak yang Anda alami tidak Anda sadari, menumbuhkan karakter tangguh. Nah, jadi buat adik semua saya pesan tadi itu cita-citanya yang tinggi. Lalu saya berharap adik ini di sini ada Ustaz Salim Filah yang hebat dalam menulis. Saya titip pesan di buat adik. Saya berharap Anda suka membaca, tapi harus ditambah suka menulis. Untuk bisa menulis harus membaca. Jadi kalau saya katakan Anda harus baca, belum tentu nulis. Kalau harus nulis pasti baca. Jadi saya titip pada semuanya, tumbuhkan kemampuan menulis. Dari menuliskan pengalaman, nanti jadi menuliskan pemikiran. Kalau menuliskan pengalaman paling mudah, karena cuma menceritakan yang dijalani, betul kan? Nanti kalau sudah pakai pemikiran, menceritakan yang ada di dalam gagasan, dalam bentuk tulisan. Nah, itu nanti lebih jauh lagi. Tapi mulai sekarang, saya pesan semuanya, jadilah orang-orang yang memiliki kemampuan menulis. Welcome to EAQF, your trusted partner for quality inspection. Menulis. Siapa di sini yang sudah sering menulis? Boleh acungkan tangan. Jangan tunjuk temannya. Udah sering nulis? Rendah hati semua di sini. Jadi, ya, saya pesan ya, nulis itu penting sekali, guys. Yang berikutnya adik-adik ini akan hidup di era yang masa depan. Saya titip pada semua. Mulai sekarang cintailah belajar bahasa internasional. Apa bahasa internasional itu? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Itu contohnya. Anda di sini dapat bekal bahasa Arab, betul tidak? Kuasai. Jangan nanggung. Kalau belajar bahasa jangan sekedar untuk lulus. Kalau belajar bahasa harus sampai mahir. Harus sampai mahir. Kenapa kok bahasa internasional penting? Bukan bahasa asing ya? Tahu bedanya bahasa asing sama bahasa internasional? Kalau bahasa asing itu bahasa yang bukan bahasa kita, itu namanya bahasa asing. Kalau bahasa internasional, bahasa yang dipakai percakapan antar bangsa. Nah, bahasa internasional adik-adik kuasai dari sekarang. Belajar, kuasai, dan kalau Anda dapat pelajaran di sini, Anda belajar bahasa Arab, Anda kuasai dengan baik. Jangan sekedar untuk paham, tapi mahir untuk bercakap. Harus mahir bercakap. Apalagi di sini ada Syekh Mudofar, manfaatkan mereka untuk adik-adik menguasai bahasa internasional. Mumpung ini lagi belajar. Era ini tidak bisa diulang adik-adik. Kalau sudah lulus, sudah selesai, Anda sudah masuk fase berikutnya, kembali ke pondok itu tidak bisa. Waktunya sudah lewat. Belajar lebih sulit. Mumpung sekarang kuasai bahasa internasional. Ini mendasar sekali. Apalagi kalau adik-adik nanti udah cita-citanya tinggi, menguasai bahasa internasional, mampu menulis, insya Allah apa yang adik-adik jadi pandangan, gagasan di kemudian hari akan bisa menyebar kemana-mana. Tulisannya Ustaz Salim Filah yang menjadi buku itu masuk ke jutaan orang hanya dengan tulisan. Ini ada contohnya. Dan itu semua didapat lewat latihan dan yang lain. Jadi buat adik-adik semua di sini saya pesan dari lakukan itu. Lalu buat semuanya manfaatkan selama proses pembelajaran ini sering-sering untuk di sini boleh akses internet enggak, Ustaz? Terbatas. Terbatasnya per kelompok. Oh, per waktu. Kita akan masuk di era baru. Saya pesan pada bila ada kesempatan untuk memanfaatkan teknologi digital,
maka manfaatkan itu jangan untuk sosmed pertemanan saja. Banyak yang masuk memanfaatkan sekedar berteman dengan teman masa lalu. Gunakan untuk mencari ilmu, mendapatkan ceramah, mendapatkan kajian lewat alat itu. Jadi alat itu dipakai untuk Anda bisa nyambung kemana-mana. Bukan alat itu sekedar untuk hiburan, tapi untuk pengetahuan. Sehingga kebermanfaatan itu akan ada di adik sangat tinggi, ya. Jadi adik-adik semua, pesan dari kami, jadi manfaatkan masa pendidikan ini untuk penyiapan pengembangan diri. Dan insya Allah kedepannya, jadi semua nanti jadi pribadi yang memberikan kebermanfaatan bagi semuanya, ya. Mungkin itu dulu ya, Ustaz, sebagai pengantar pada adik. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh nanti saya respon, atau mau komentar saya nanti respon, ya. Monggo, ada yang mau tanya, komentar?